Sis dan bro, kembali pengadilan berhasil mengungkapkan modus operandi kasus mega korupsi BTS Bakti Kemenkominfo. Terbaru disampaikan oleh Fulfillment Responsibility of Integrity Account PT Huawei Tech Investment Marlon Marwa Panjaitan. Marlon mengaku dirinya pernah memberikan ikat pinggang merek Hermes kepada Feryandi Mirza atas arahan Mukti Ali. Kesaksian itu dia sampaikan saat sidang lanjutan kasus korupsi BTS untuk terdakwa Irwan Hermawan, Mukti Ali, dan Galumbang Menak. Marlon juga mengaku saat dirinya memberikan ikat pinggang itu, proyek BTS masih dalam kondisi yang kritis. Saat itu, target pembangunan menara belum terpenuhi, sementara menara yang sudah dibangun pun tidak berfungsi sesuai sasaran. Jadi jelas, dari pengakuan itu, sangat mudah kita simpulkan bahwa pemberian ikat pinggang Hermes itu bagian dari gratifikasi agar ketidakberesan proyek BTS itu bisa ditutupi. Pintarnya pelaku, aksi itu dia lakukan dengan menggunakan tangan orang lain. Sis dan bro, korupsi terjadi kalau kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penyimpangan itu. Kalau saja para pejabat Kominfo yang menangani proyek itu adalah orang-orang yang baik dan bukan orang-orang yang rakus, niscaya penyimpangan itu tidak akan terjadi. Semewah apapun barang atau sebanyak apapun uang yang diberikan, tidak akan dia terima. Justru sebaliknya dia akan curiga, kenapa dia diberi hadiah? Jangan-jangan ada masalah, jangan-jangan ada penyimpangan. Bahkan dari situ, si pejabat bisa langsung mengevaluasi pelaksanaan proyek itu. Tapi karena yang bertemu adalah pengusaha curang dan pejabat rakus, ibarat gembok ketemu kuncinya, maka persengkongkolan jahat justru yang terjadi. Mirisnya, sang pimpinan tertinggi kementerian itu pun, yakni Johnny G. Plate juga terlibat. Sis dan bro, sudah banyak bukti yang diungkapkan oleh pengadilan terkait mega korupsi BTS di Kemenkominfo itu. Tapi yang aneh, penegak hukum sampai saat ini masih saja berkutat di para terdakwa yang berasal dari pejabat Kemenkominfo dan para vendor. Belum ada tersangka dari pihak lain, padahal sudah beberapa nama disebut menerima aliran dana mega korupsi BTS itu. Dana korupsi BTS besar banget loh, mencapai 8 triliun rupiah. Jadi rasanya nggak mungkin hanya melibatkan pejabat Kemenkominfo dan para vendor. Lebih anehnya lagi, Komisi 1 DPR sebagai pengawas pelaksanaan APBN diam seribu bahasa. Seperti tak ada upaya agar kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. PSI akan terus mengawal kasus ini. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, PSI akan terus berupaya mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena menurut kami, hanya dengan Undang-Undang Perampasan Aset, korupsi di Indonesia akan bisa diberantas, atau setidaknya akan berkurang. Kalau terus kasus mega korupsi BTS, salam solidaritas. PSI Partaku.